Datang, datang. Tuan Sterling, perusahaan Anda baru saja menandatangani kontrak miliaran dolar, membuat Anda menjadi orang terkaya dalam semalam. Boleh saya bertanya, siapa yang paling ingin Anda ucapkan terima kasih? Makanlah. Cantik, sangat cantik. Nak, bertahanlah. Bertahan saja. Orang yang paling ingin saya ucapkan terima kasih adalah orang tua saya. Tanpa mereka yang membesarkan saya melalui segala kesulitan, menyekolahkan saya tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Tuan Sterling, boleh saya bertanya, apa standar Anda untuk pasangan? Saya hanya punya satu standar, berbakti kepada orang tua saya. Hei, ibu, anakmu sukses besar, kau dan ayah tidak perlu bersusah payah lagi. Kai. Ayahmu. Aku tahu, besok adalah ulang tahun ke-60 ayah. Aku punya pacar, namanya Vanessa. Sempurna, besok aku akan membawanya pulang untuk menemuimu. Jika kau suka dia, kami akan menikah. Kemudian, aku akan membawa kau dan ayah untuk menikmati hidup dan merawat kalian dengan baik. Tuan Sterling sangat baik kepada orang tuanya. Tuan Sterling. Ibu, ada beberapa urusan yang harus saya selesaikan. Aku harus pergi, katakan pada ayah aku akan kembali besok, dan minum bersama dengannya. Ayahmu. Dia sudah pergi. Nyonya Smith, ada apa? Aku baik-baik saja. Hanya sedikit lelah. Sayang, Ben. Sedang urusan bisnis. Jangan bilang dia, apapun yang terjadi. Tidak boleh mengganggu urusannya. Oh, kamu. Kau bekerja keras sepanjang hidupmu. Bahkan di saat seperti ini, kau masih memikirkan anak-anak. Jangan menangis. Ini takdirku. Sekarang, kau akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Suamimu tahu Ben telah sukses. Arwahnya di surga pasti sangat bahagia. Nyonya Smith, tas ini sangat cantik. Apa isinya? Ini dari Ben. Dia membelikannya untukku. Katanya ini tas desainer. Di dalamnya. Ini adalah pusaka keluarga. Dan buku catatan ini Ben mengirimkannya kepada kami. Kami tidak menghabiskan sepeser pun. Sempurna sebagai hadiah untuk istrinya. Dan ada sebotol saus cabai. Saus cabai ini dibuat oleh ayah Ben. Ben paling menyukainya, saus cabai buatan ayahnya. Sayang sekali. Ini botol terakhir. Jangan menangis, Nyonya Smith. Baru saja, Arthur Sterling, ketua Sterling Group, baru saja menandatangani kontrak miliaran dolar, menjadikannya pria terkaya di negara ini. Dan dia bilang orang yang paling ingin dia ucapkan terima kasih adalah orang tuanya yang membesarkannya. Ibu, Arthur sekarang pria terkaya di negara ini. Lagi pula, dia menantuku. Tunggu sampai dia kembali. Cepat minta dia untuk memberi Victor posisi yang bagus. Ya. Nah, yang tidak terlalu melelahkan, dan dengan sedikit sogokan. Kalau tidak, cariin posisi manajer umum buat aku. Dan cariin sekretaris seksi.
Mikirinnya aja udah enak. Juga, Victor akan segera menikah. Suruh Arthur belikan Victor mobil. Benar. Mobilnya nggak boleh sembarangan. Setidaknya 1 atau 2 juta dolar. Kalau nggak, dipakai keliling, malu banget. Kan? Dan maharnya, rumah, perhiasan. Oke. Kenapa buru-buru? Besok ulang tahun ke-60 ayahnya. Aku siapkan suplemen ini khusus, dan perhiasan untuk mereka sebagai hadiah. Asalkan kita bisa buat mereka senang biar mereka setuju aku bersama Arthur, kita akan segera menikah. Dia punya lebih banyak uang daripada akal. Lalu aku bisa habiskan uangnya seenaknya. Bagus itu. Arthur sekarang pria terkaya, kamu harus merawat orang tuanya dengan baik. Jangan gagal, jangan khawatir. Arthur bilang ibunya sudah siapkan hadiah untukku. Dia akan memberiku gelang pusaka. Gelang pusaka? Pasti itu tak ternilai harganya. Tentu. Ada yang tertabrak. Nyonya Smith. Nyonya Smith. Nyonya Smith. Cepat, periksa anak itu. Apakah anak itu terluka? Kamu, bangun. Ada yang tertabrak. Apa yang kita lakukan? Dia terluka parah. Kita harus membawanya ke rumah sakit. Itu salah pengemudi, ngebut. Pengemudinya ngebut. Lihat, kalian. Di mereka, itu bukan darah. Itu saus cabai. Kedua orang ini akan menggunakan saus cabai untuk berpura-pura cedera. Ah, aku mengerti. 2 pengemis ini ada di sini untuk melakukan penipuan asuransi. Tidak mungkin. Dasar nenek lampir. Beraninya kamu pakai saus cabai untuk menipu orang. Kamu menggores mobilku. Bayar. Semua orang melihat itu, kan? 2 penipu asuransi ini mencoba menggunakan saus cabai untuk menakuti kami. Tepat. Para penipu asuransi zaman sekarang sudah di luar kendali. Setuju banget. Mereka telah menyebabkan banyak orang kehilangan segalanya. Aku tidak bermaksud menipu. Saus cabai ini untuk anakku. Kamu hampir menabrak anak itu. Itulah kenapa aku. Baiklah. Kamu pikir kami bodoh? Kalian bersekongkol dengan anak nakal ini. Kami tidak kenal dia sama sekali. Anak ini masih cari alasan. Ya, aku tidak cari alasan. Kalau bukan karena Nyonya Smith, kamu sudah membunuh seseorang. Dan sekarang kamu bersikap sinis. Lupakan saja. Ayo pergi dari sini. Dasar orang cacat sialan. Kamu pura-pura bagus sekali. Nenek, Nyonya Smith. Nenek, Nyonya Smith. Apa ini? Baunya busuk. Sepertinya. Daging awet, Kembalikan. nenek lampir. Barang macam ini, bahkan anjing pun tidak akan memakannya. Berhenti pura-pura sedih. Tenang, Nyonya Smith. Anakku suka barang ini. Aku tidak akan lama di dunia ini. Aku perlu membuat lebih banyak untuknya. Baiklah. Asapnya membuat bajuku bau. Aku peringatkan kamu, pergi dari sini. Atau aku panggil polisi. Kamu menabrak orang, kamu tidak boleh pergi. Aku sudah terlalu baik padamu. Chloe. Berani-beraninya kamu memukul orang? Memang kenapa kalau aku lakukan? Aku sudah merekam semuanya yang kamu lakukan. Aku telepon polisi sekarang. Silakan, rekam ini. Kembalikan HP-ku. Chloe. Kamu mau HP-mu? Akan kuberikan padamu. Dasar kalian. Kalian benar-benar nggak punya aturan. Kalian akan dapat balasannya. Dasar nenek lampir. Karena kamu suka melakukan penipuan asuransi dengan saus sambal begitu, biar kutunjukkan padamu bagaimana rasanya menuai apa yang kau tanam. Nenek, Nyonya Smith. Nenek, Nyonya Smith. Bukankah ini sudah keterlaluan? Para penipu asuransi ini, apa yang keterlaluan? Menurutku sih, ini sudah terlalu murah untuk mereka. Kita harus hajar mereka lalu kirim mereka ke kantor polisi. Tapi kita nggak bisa asal mukul orang lalu kabur. Kamu mau uang, kan? Ini, ambil uang ini dan pergi dari sini. Jangan sampai aku lihat kamu lagi. Lihat, dia menangis. Siapa yang dia coba bodohi dengan akting itu?
Mungkin dia pikir kamu tidak memberinya cukup. Aku masih punya lebih di sini. Apa kamu nggak mau ambil? Ambil. Ayo, ambil. Dasar nenek lampir. Belum pernah lihat uang sebanyak ini seumur hidup, ya? Aku yakin dia bahkan nggak tahu bau uang seperti apa. Kalau begitu, biar ku bantu kamu menghirup baunya. Lepaskan. Cium, cium, cium yang benar. Cium. Lepaskan. Lepaskan aku. Kamu cuma mau nipu kami, kan? Sekarang kami kasih uang, kamu malah nggak mau. Kenapa pura-pura polos? Kami tidak memeras. Masih mau ngelak? Kami benar-benar tidak memeras. Oh, gitu ya? Kamu nggak akan berhenti sampai semuanya terlambat. Tanganku. Kamu akan dapat balasannya. Nyonya Smith, aku antar kamu ke rumah sakit. Ayo. Berani-beraninya kamu gigit aku. Bos, hentikan mereka. Berani-beraninya kamu gigit adikku. Sumpah, hari ini aku patahkan kakimu. Jangan berani. Lihat saja nanti. Chloe. Berhenti bertengkar. Dasar anak nakal. Dari kecil sudah nakal. Di sini nipu orang, ya? Hari ini, kamu kena juga. Jangan pukul anak itu. Coco, Mama di sini. kamu bikin aku takut setengah mati. Kamu nggak apa-apa? Kamu sakit? Dia putrimu? Ya, kalian berdua. Mereka hampir menabrak kami dengan mobilnya. Ya, jadi kalian bukan hanya penipu asuransi, tapi juga pedagang manusia, HMPH. Kami bukan pedagang manusia. Sumpah. Untung kita cepat menangkap mereka, kalau tidak, anakmu pasti sudah dicengkeram oleh dua pedagang ini. Betul. Kami cuma petani biasa. Kami sungguh bukan pedagang manusia. Sama sekali. Pedagang mana yang mau mengaku kalau mereka pedagang? Jika kami tidak ada di sini hari ini, anakmu pasti sudah dicuri dan dijual, kan? Kalau anakku tidak mengemudi dan menghentikannya, sekarang kamu tidak punya anak lagi. Kasihan? Anaknya masih kecil. Pedagang manusia ini, kok tega sekali. Menurutku, mereka harus ditelanjangi, ditangkap, dan diarak keliling kota. Ya. Menculik anak di siang bolong, kamu akan mati mengenaskan. Pedagang anak ini pantas ditembak mati di tempat. Ya, tembak, tembak, tembak. Tembak semua. Kalian salah paham. Aku bukan pedagang manusia. Sumpah. Hahaha, Aku bukan. nak. Bilang pada ibumu. Kami bukan pedagang, Bu, mereka bukan pedagang. anak-anak nggak tahu apa-apa. Kami orang dewasa melihat dengan mata kepala sendiri, Victor. Bawa dua pedagang ini ke kantor polisi. Ayo, bergerak. Ah. Ayo. Aku akan melawan kalian semua. Apa? Hah? Lawan? Ayo. Chloe. Chloe. Kamu keterlaluan. Kok bisa semaunya? Ini, sayangku adalah hukum. Aku adalah hukum. Wanita tua, apa yang kamu sembunyikan di pelukanmu? Ayo, biar kulihat. Oke. Mungkin barang curian lagi. Serahkan. Jangan. Serahkan. Kembalikan. Apa ini? Kembalikan. Jangan. Banyak sekali fotonya. Apakah ini semua anak-anak yang kau culik? Pasti. Parah banget. Gak percaya kau culik begitu banyak anak. Ini foto anakku. Kembalikan padaku. Pedagang manusia sepertimu tidak pantas punya anak. Hei, Bung, korek api. Baiklah, Jangan. Jangan. Aku akan membakarnya. Lihat apa kau berani lagi. Ah, jangan. 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 Lepaskan. Jangan. 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 Ah.
Aku sudah baca surat ini 1000 kali. Masih belum bosan? Ini surat pertama dari anak kita. Yang pertama untuk kita. Lihat tulisannya. Bagus sekali. Biarkan aku bacakan lagi untukmu. Kepada ibu dan ayah. Sayang. 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 Beraninya kau mendorongku. Nyonya Smith. Nyonya Smith. Aku harus pulang dan mandi. Membuang sial. Semuanya, awasi anak-anak kalian. Jika melihat pedagang manusia, seperti yang kita lakukan tadi, jangan beri ampun. Benar. Oke. Pedagang itu pantas mendapatkannya. Bah, pedagang manusia pantas mati. Nenek, Nyonya Smith. Nyonya Smith. Ibu akan membawamu ke rumah sakit untuk diperiksa. Ayo. Nyonya Smith. Ayo. Bangun. Nyonya Smith. Nyonya Smith. Chloe, kalian sudah sampai. Ayah. Nyonya Smith diserang. Dia berdarah banyak. Bawa Nyonya Smith ke rumah sakit dulu, aku akan hubungi Ben. Oke, siap. Nyonya Smith, bertahanlah. Ben, akan segera ke sini. Hei, wali kota. Ben, ibumu terluka dan di rumah sakit. Kapan itu terjadi? Bagaimana dia terluka? Pagi ini, Chloe membawa ibumu ke kota untuk mencarimu. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi dia dipukuli. Kenapa dia tidak bilang padaku sebelum datang? Ibumu tahu kamu sibuk. Dia tidak ingin membuatmu khawatir. Bagaimana dengan ayahku? Apakah dia tidak ikut dengannya? Ayahmu. Biarkan ibumu yang memberitahumu sendiri. Cepat ke rumah sakit. Baik. Ke rumah sakit. Sayang, Ibuku terluka dan di rumah sakit. apa? Bagaimana dia terluka? Aku tidak tahu. Jangan khawatir, aku dalam perjalanan. Nenek sihir tua itu di rumah sakit? Mungkin hanya tidak enak badan. Tapi ini bagus. Aku bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk merawatnya dengan baik, buat kesan yang baik. Selama dia setuju, setelah dia keluar, aku bisa menikahi Arthur. Pergilah sekarang. Apa yang terjadi? Ku dengar dia dipukuli. Apa? Berani-beraninya mereka memukul ibu mertuaku. Jika aku tahu siapa dia, aku bersumpah akan mencabik-cabiknya. Dan membuatnya berharap dia mati. Ayo, cek ibu dulu. Perawat, di mana pasiennya? Tuan Sterling, Nona Franz, Nyonya Sterling telah dipindahkan ke neurologi. Saya di sini khusus untuk mengantar Anda ke sana. Lewat sini. Baik. Tuan Sterling, polisi bilang ada saksi yang melihat orang yang menabrak Nyonya Sterling. Saya ingin melihat siapa yang berani menabrak ibu saya. Saya akan secara pribadi membawa mereka ke sini dan membuat mereka berlutut meminta maaf kepada ibu saya. Vanessa, saya akan ke kantor polisi untuk mengecek situasi. Kamu periksa ibu saya. Silakan, jangan khawatir. Saya urus ini. Nona Franz, saya akan mengantar Anda ke sana. Lewat sini. Nyonya Sterling, ruang VIP ini khusus diatur oleh Tuan Sterling untuk Anda. Terima kasih. Sama-sama. Saya akan mengantar Anda mengurus prosedur admisi Nyonya Sterling. Oke. Nyonya Smith, saya segera kembali.
Sayang, Ben. Kini sudah sukses sendiri. Hei, Nona Vance, ini kamarnya. Bu? Ini Anda. Apa yang kau mau? Kau, kita celaka. Pedagang manusia ini sebenarnya Ibu Arthur. Sekarang kita harus bagaimana? Nyonya Sterling. Maaf. Maafkan saya. Aku bukan ibu mertuamu, oke? Tidak. Nyonya Sterling, ini semua hanya kesalahpahaman. Aku sungguh tidak tahu kau adalah ibu mertuaku. Kalau tidak, aku tidak akan pernah berani memperlakukanmu seperti itu. Tolong maafkan saya mohon. Nyonya Sterling. Vanessa tidak sengaja memukulmu, sungguh. Ini semua hanya kesalahpahaman, tolong jangan ambil hati. Dia yang disebut Ben, kan, Vanessa? Nyonya Sterling. Jika kau mau, pukul aku saja. Kalau tidak, aku akan memukul diriku sendiri, sumpah. Tolong jangan marah pada kami. Aku akan berlutut. Aku akan memohon maafmu. Tolong tenang. Apakah dia benar-benar ibu Tuan Sterling? Itu bukan ibunya. Kenapa dia ada di sini? Aku tidak mirip dengannya sama sekali. Iya, aku juga heran. Bukankah mereka bilang ibu Tuan Sterling adalah wanita anggun dan berbudi bahasa? Nah, dia juga tidak mirip dengannya. Ini. Kembalikan padaku. Ini anakmu? Benar. Ini pasti bukan Arthur, kan? Ini. Sudah kubilang, kau bukan ibu mertuaku. Ibu mertuaku adalah wanita kelas atas. Mana mungkin dia seperti kau, wanita kampungan? Aku ibu Arthur. Ini, lihat. Ini orang yang sama. Kau pikir aku buta? Ini Arthur. Aku ibu Arthur. Ibu Arthur, mana mungkin dia naik bus? Dan mana mungkin dia membawa sampah ini? Ini semua makanan kesukaan Arthur. Omong kosong. Arthur tidak pernah makan barang-barang ini. Dasar pedagang manusia, tidak hanya menjalankan penipuan asuransi, tapi sekarang kau juga merebut tempat tidur ibu mertuaku. Kepala perawat, usir dia dari sini. Ini saatmu bersinar. Yang di foto ini adalah Arthur. Aku ibu Arthur. Saat dia datang, kau akan tahu. Hei, kembalikan padaku. Kau pikir kami semua bodoh? Berani-beraninya kau berpura-pura menjadi ibu mertua Nona Vance. Bertelutlah dan minta maaf pada Nona Vance. Ini milik keluarga kami satu-satunya foto bersama. Saat anakku tahu, dia tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Wah, jadi kamu mencuri apa yang ibu mertuaku berikan padaku, gelang pusaka dan tas tangannya. Jadi kamu bukan hanya pedagang manusia, tetapi juga pencuri. Aku tidak mencuri. Anakku memberikannya padaku. Konyol. Tas Louis Vuitton ini harganya $100.000. Dasar udik, kamu tidak akan pernah mampu membelinya seumur hidupmu. Cepat, periksa dan lihat apa ada yang hilang lagi. Jangan sentuh, jangan sentuh. Jangan sentuh barangku. $5 juta. Ibu mertuamu sangat baik padamu. Pertama kali bertemu, dan dia memberimu gelang yang begitu indah, dan begitu banyak uang. Benar, semua itu akan menjadi milikku. Jangan sentuh barangku. Kembalikan. Nenek lampir, kamu merusak pusaka keluarga yang diberikan ibu mertuaku padaku. Ini tak ternilai. Dan itu dirusak olehmu, seorang pedagang manusia. Kejahatan sekali. Kepala perawat, tahan tangannya. Tidak. Kepala perawat, kamu pikir sedang apa? Dia pencuri, panggil satpam. Aku yang mengizinkannya masuk, dia bukan pencuri. Tidak tahukah kamu bangsal ini untuk Ibu Tuan Sterling?
Siapa yang bilang kau bisa diam-diam dan membiarkan orang lain tinggal di sini? Tahukah kamu dia hampir mencuri barang-barang Ibu Tuan Sterling? Dia, simpan saja alasanmu. Sekarang, segera, panggil polisi. Tidak, kau tidak bisa melakukan itu. Perawat Brenda, sepertinya menjadi kepala perawat tidak punya banyak pengaruh, ya? Bahkan anak buahmu sendiri tidak mendengarkanmu. Dia hanya seorang perawat, dan dia seenaknya menyuruhmu. Setelah ini, siapa yang akan mendengarkanmu? Mia, panggil polisi sekarang, itu perintah. Kalau tidak, kau dipecat. Kau tidak bisa memanggil polisi, dia benar-benar Ibu Tuan Sterling, sumpah. Omong kosong. Bagaimana kamu bisa membuktikan dia Ibu Tuan Sterling? Dia sendiri yang mengatakannya. Apa kamu bodoh? Kamu percaya semua yang dia katakan? Di rekam medis, bagian keluarga juga menyebut nama Tuan Sterling. Kamu bisa menulis apa saja di rekam medis. Aku tidak bisa berkata-kata, dan aku benar-benar mengira dia adalah ibu mertuaku. Arthur, dia anakku. Beraninya kamu bicara omong kosong di sini. Dia tidak hanya datang ke rumah sakit kita untuk mencuri dan merusak reputasi kita, tetapi dia juga terus berpura-pura menjadi Ibu Tuan Sterling. Kepala perawat, tanpa menyelidiki pun, beraninya kamu memukul seseorang. Aku kepala perawat, kamu tidak punya hak bicara di sini. Kamu hanya seorang magang kecil. Kamu bicara tanpa berpikir. Sepertinya perawat ini tidak mau pekerjaannya. Aku akan minta direktur memecatmu sekarang juga. Rumah sakit ini bukan milikmu. Suamiku adalah pria terkaya di negara ini. Dia bisa membeli rumah sakit ini, apalagi memecatmu. Aku percaya dia adalah Ibu Tuan Sterling. Selama aku di sini, tidak ada yang menyentuhnya. Mia, kamu mau memulai pemberontakan? Brenda, kamu kepala perawat, kamu lebih baik hati-hati. Kamu hanya seorang perawat kecil yang bahkan belum menyelesaikan 3 bulan magang, dan kamu pikir kamu bisa memberitahuku apa yang harus dilakukan, perawat Brenda. Ibu mertuaku bisa kembali kapan saja. Aku tidak ingin dia melihat kekacauan ini. Biarkan sampah ini menyakiti matanya. Baik, aku akan memanggil satpam untuk membawa mereka pergi. Brenda, jika kamu menangkapnya, kamu tidak akan suka akibatnya. Kamu bukan lagi bagian dari rumah sakit ini. Jika kamu terus menghalangi jalanku, aku akan menyuruh satpam menangkapmu juga. Baik, jangan menyesal. Bu, biarkan saya membawa Anda keluar dari sini. Tidak, saya tinggal di sini untuk menunggu putra saya. Nenek lampir, masih berkeliaran. Apa yang kamu lakukan? Nyonya Smith, kamu sudah memukuli Nyonya Smith sampai masuk rumah sakit, dan sekarang kamu mengejarnya masuk ke rumah sakit untuk memukulnya lagi. Itu sudah keterlaluan, dia mencuri barang-barang ibu mertuaku. Bahkan jika aku memukulinya sampai mati, tidak ada yang akan berkata apa-apa. Kepala perawat, wanita ini bersamanya. Tangkap mereka berdua, tentu. Jangan sentuh dia. Apa yang kamu pikir sedang kamu lakukan? Direktur. Direktur, pas waktunya, perawat magang ini tidak punya otak. Dia membawa pencuri masuk. Dia tidak hanya berpura-pura menjadi Ibu Tuan Sterling, tetapi dia juga hampir mencuri barang-barang ibunya, semuanya. Mia, apa yang sebenarnya terjadi? Direktur, wanita ini bukan pencuri, dia adalah Ibu Tuan Sterling. Hanya kamu yang akan percaya hal seperti itu. Dia benar-benar Ibu Tuan Sterling. Apa kamu pikir ibu mertuaku akan berpakaian seperti itu? Tepat. Lihat apa yang dia kenakan. Dia terlihat seperti udik. Apa dia terlihat seperti wanita kaya? Dia jelas seorang penipu. Tuan Sterling sangat sopan dan sangat kaya. Nyonya Sterling seharusnya juga seorang wanita yang sangat elegan. Apa salahnya Nyonya Smith berpakaian seperti ini? Kami orang desa semua berpakaian seperti ini. Tidak ada gunanya berdebat. Fakta-fakta ada di depanmu, tidak bisa disangkal. Arthur, dia anakku. Begitu dia tiba di sini, kebenaran akan terungkap. Masih bersikap keras di saat seperti ini? Victor, tampar mulutnya. Berhenti. Apa kamu benar-benar Ibu Arthur? Ya, Aku percaya padamu. Direktur,
Jika dia benar-benar pencuri, dia tidak akan berani menunggu Arthur kembali, jadi, aku yakin. Dia benar-benar ibu Arthur. Aku cuma bilang, sebagai direktur, apa kau gila? Wanita tua ini pernah melakukan penipuan asuransi sebelumnya, dan sekarang dia datang ke rumah sakit untuk mencuri barang ibu mertuaku. Setelah aku menangkapnya, dia pura-pura menjadi ibu mertuaku untuk lolos begitu saja. Dia jelas residivis. Jika orang seperti dia bisa menjadi ibu Arthur, apakah itu berarti siapapun bisa mengaku sebagai ibu Arthur? Jika dia ibu Arthur, maka ibuku adalah ibu mertua Arthur. Lihat apa yang dia pakai, dan lihat apa yang ibu saya pakai. Bukankah sudah jelas? Direktur, jangan tertipu olehnya. Dia tidak mungkin ibu Tuan Sterling. Tuan Sterling menelepon dan berkata ibunya ada di rumah sakit. Tapi dia tidak menyebutkan seperti apa rupanya. Seperti yang semua orang tahu, suamiku sangat berbakti pada ibunya. Untuk dia tinggal di rumah sakitmu adalah sebuah kebaikan untukmu. Dan sekarang kau biarkan pencuri ini mencuri barang ibu mertuaku, dan merusak gelang yang diberikan ibu mertuaku padaku. Saat suamiku datang, bagaimana kau akan menjelaskan padanya? Benar sekali. Menantuku adalah dikenal sebagai putra berbakti. Orang ini merusak pusaka keluarganya. Dia tidak akan pernah melepaskannya. Dan kau, sebagai direktur rumah sakit, tidak bisa membedakan benar dan salah. Rumah sakitmu mending tutup saja. Direktur, jangan dengarkan mereka. Mereka hanya mencoba menakut-nakuti Anda. Kamu hanya seorang magang. Berani kamu membentak saya. Menjaga orang tidak berguna sepertimu di rumah sakit ini adalah pemborosan makanan. Direktur, saya memerintahkan Anda sekarang untuk segera menangkap dua pencuri ini dan mengunci mereka. Sebagai istri pria terkaya, saya memerintahkan Anda sekarang juga untuk segera menangkap dua pencuri ini dan mengunci mereka. Saya perlu mencari tahu situasinya terlebih dahulu. Putri saya sudah membuatnya sangat jelas. Mereka adalah pencuri. Itu hanya versi cerita Anda. Saya tidak melihat dia mencuri apapun. Apakah Anda mengatakan kami menjebak mereka? Saya benar-benar tidak tahu bagaimana otak Anda membawa Anda ke posisi direktur. Suami saya kenal banyak orang. Percaya atau tidak, saya akan menyuruhnya mengusir Anda dari posisi direktur. Anda terus mengatakan dia mencuri sesuatu? Tapi saya mulai berpikir Andalah yang palsu. Kotor mulut dan kasar. Bagaimana mungkin Tuan Sterling memiliki istri sepertimu? Ulangi lagi. Berani-beraninya kau memukulku? Ini wilayahku. Kau tidak boleh bertingkah gila di sini. Sejak kecil, tidak ada yang pernah berani memukulku. Kau, sekarang juga, berlutut dan minta maaf. Atau akan kusuruh suamiku menghancurkanmu. Berlutut dan minta maaf. Berlutut. Direktur, Nona Vance, dia adalah Nyonya Sterling. Dia punya kekuatan besar. Jika kau menyinggungnya, bukan hanya rumah sakit kita yang akan terkena dampak, tetapi kariermu di masa depan juga bisa terpengaruh. Mundurlah saja dan minta maaf. Tidak perlu minta maaf padanya. Arthur adalah anakku. Dia pria yang masuk akal. Siapa yang benar dan siapa yang salah, saat dia datang, dia akan melihat sendiri. Benar, memukul seseorang tanpa alasan, dan menuduh Nyonya Smith mencuri secara palsu. Merekalah yang harus minta maaf. Dan sekarang dia mengaku kita berkerabat? Kalian semua, tunggu saja. Aku menelepon Ben sekarang juga. Hey, Chloe. Hey Ben, orang yang memukul ibumu ada di rumah sakit. Cepat datang. Putar balik, kembali ke rumah sakit. Seseorang memukul ibuku, siapapun kau, akan kubunuh kau. Ben hampir sampai. Kalian tunggu saja. Nyonya Smith. Lukanya terbuka, kita perlu membawanya untuk dibalut ulang, atau akan terinfeksi. Berhenti. Kamu pasti tahu suamiku akan kembali, jadi kamu berusaha kabur, kan? Aku mencoba membantumu. Menyingkirlah, atau kau akan menyesal. Aku perhatikan kau telah memihak mereka, kau mungkin bersekongkol dengan mereka. Atau kau mengambil uang mereka, jadi kau mengambil uang itu. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi perawat, Nia? Beraninya kau. Aku tidak. Kepala perawat. Tangkap dia. Hei, tangkap dia juga. Apa yang kau lakukan?
Apa yang kau pikir kau lakukan? Nenek lampir. Ini untuk meniru ibu mertuaku, ini untuk mencuri. Dan ini untuk menipu orang di sini. Berhenti. Bu? Sayang, sekarang berlutut. Akui sekarang bahwa kamu palsu. Apa yang kamu lakukan? Aku pikir kamu seseorang yang tidak akan belajar sampai semuanya terlambat. Kamu mengaku? Mengaku? Berhenti. Kamu akan membunuhnya. Seseorang seperti dia hanyalah pemborosan makanan. Orang jahat sepertimu pantas mati dengan sengsara. Bos, bungkam dia sekarang. Ibu. Sayang, kamu di sini. Ada pencuri di sini. Aku sudah menangkapnya. Pencuri. Itu dia. Untung aku menemukannya tepat waktu. Kalau tidak, barang-barang ibu mertuaku akan dicuri olehnya. Dia juga memecahkan gelang pusaka yang diberikan ibu mertuaku kepadaku. Ibu. 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 Nyonya Smith, Ben, apakah dia benar-benar ibu mertuamu? Oh tidak, ini benar-benar buruk. Ben, itu mereka. Mereka memukuli Nyonya Smith. Tuan Sterling, Arthur tidak, Tuan Sterling. Arthur, aku ibu mertuamu. Dengar, kamu tidak bisa melakukan ini. Sayang, dengarkan aku. Aku benar-benar tidak tahu dia adalah ibu mertuaku. Maaf, aku. Berapa kali kamu memukul ibuku? Berapa kali kamu memukul ibuku? Nyonya Smith, Ibu? Aku akan bertanya satu kali terakhir. Berapa kali kamu memukul ibuku? Berapa kali kamu memukul ibuku? saya tidak. Saya tidak memukulnya. Itu dia. Dia memukul Nyonya Sterling. Tuan Sterling, ya, itu Nona Vance yang menyuruh saya memukul Nyonya Sterling. Saya tidak. Itu dia. Lihat. Dia juga menghancurkan ponsel saya. Dia tidak mengizinkan saya menelepon polisi. Saya bisa bersaksi juga. Dia dan kepala perawat terus memukul Nyonya Sterling. Direktur juga melihatnya. Tuan Sterling, maaf. Ini salah saya. Saya tidak menjaga Nyonya Sterling dengan baik. Anda dipecat. Sayang, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku tidak tahu dia adalah ibu mertuaku. Aku hanya takut dia mencuri sesuatu. Kamu tidak berhak memanggil ibuku sebagai ibu mertua. Vanessa, biar aku kasih tahu. Mulai sekarang, hubungan kita selesai. Tidak, itu tidak benar. Maaf, Arthur, aku hanya takut dia mencuri pusaka keluarga ibu mertuaku. Aku benar-benar tidak tahu itu dia. Aku akan berlutut dan minta maaf. Apakah itu cukup? Ibu mertua. Maaf, aku akan berlutut. Tolong maafkan aku, ampunilah aku. Bahkan jika kamu berlutut memohon sampai mati, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Ini satu-satunya potret keluarga kami. dia merobeknya. Tuan Sterling, saya salah. Bawa dia keluar. Patahkan tangannya. Tuan Sterling, tidak akan ada waktu berikutnya. Tuan Sterling. Ibu, maafkan saya.
Saya anak yang buruk. Arthur, ini semua kesalahpahaman. Kami benar-benar tidak tahu itu ibumu. Kau sebut ini kesalahpahaman? Ibuku sangat baik. Kau tidak hanya menindasnya, kau memukul dan mempermalukannya. Apakah kau tidak punya peri kemanusiaan? Penjaga, Tidak, buka pakaiannya. Biarkan dia merasakan bagaimana rasanya dipermalukan. Arthur, jangan. Dia ibu mertuamu, jika kau lakukan ini, bagaimana dia bisa menunjukkan wajahnya? Bawa dia keluar. Arthur, Minggir. aku tidak mau ini. Vanessa, tolong aku, tolong aku. Arthur, aku tidak menyentuhnya. Dia memukulku, semua luka di tubuhku semua darinya. Arthur, apa yang kamu lakukan? Chloe, bagaimana dia memukulmu? Balas dia seperti itu. Tidak apa-apa. Aku di sini. Bagaimana dia memukulmu? Balas dia seperti itu. Arthur, apa maksudmu? Nyonya Smith, Saya ipar Arthur. Kamu tidak boleh menyentuhku, mengerti? Jika kamu berani menyentuhku, aku tidak akan membiarkanmu lolos. pukulan liar. Aku memukulmu, bajingan. Victor, Seret dia keluar. Arthur, kamu sudah memukulnya, dan aku sudah minta maaf. Sekarang bisakah kamu memaafkanku? Ben, wanita ini tidak boleh dimaafkan. Dia tidak hanya memukul Nyonya Smith, tetapi dia juga melakukan sesuatu yang jauh lebih buruk. Lihat, Apa itu? tidak ada. Tidak ada. Itu adalah foto dan surat yang kamu kirim kepada Nyonya Smith. Dia membakar semuanya. Apa? Jangan dengarkan omong kosongnya. Aku tidak berbohong. Tanya Nyonya Smith jika kamu tidak percaya padaku. Ini adalah barang-barang milik ayahmu yang paling berharga. Dia membakar semuanya satu persatu. Sebelum dia meninggal, Ibu, apa yang kamu katakan? Ayahmu. Ayahmu. Dia sudah tiada. Ayahku, dia sudah tiada. Tidak, aku tidak percaya. Aku tidak percaya ini. Ayahmu benar-benar sakit. Sebelum dia meninggal, dia bilang kamu sedang urus bisnis dan tidak ingin mengganggumu. Jadi dia memintaku untuk tidak memberitahumu. Ayahmu. Sebelum dia meninggal, dia benar-benar ingin bertemu denganmu. Jadi dia menyuruhku membawa barang-barang ini dan mencarimu. Ayah? Aku anak yang buruk. Sayang, tolong, biarkan aku menjelaskan. Ini tidak seperti yang kamu kira. Ben, dia sengaja membakarnya. Semua barang ini. Vanessa, Aku terpeleset. Itu kecelakaan. Dia berbohong. Tuan Sterling, ini saksi dari tempat kejadian. Tolong ceritakan pada Tuan Sterling, apa yang terjadi di tempat kejadian? Wanita ini yang menabrak wanita tua dengan mobilnya, lalu dia memfitnahnya melakukan penipuan asuransi, dan kemudian dia memukulnya. Dialah yang membakar semua ini. Tidak, aku tidak. Kamu bohong. Aku punya video di sini.
Itu tidak benar. Biarkan aku menjelaskan. Penyelamat. Penyelamat. Putriku kemudian menyadari bahwa kaulah yang menyelamatkannya. Maafkan aku, karena telah salah sangka padamu sebelumnya. Kamu wanita kejam. Kamu jelas menabrak Nyonya lebih dulu, tapi kamu terus bilang Nyonya melakukan penipuan asuransi. Kamu sangat kejam. Berlutut dan bersujud 100 kali kepada ayahku, kurang satu, aku akan membunuhmu. Sujud. Sujud. Apa yang kamu tunggu? Aku akan bersujud. Aku akan bersujud. Maaf, Tuan Sterling, saya salah. Diam. Kamu tidak berhak memanggil ayahku Tuan Sterling. Mulai sekarang, kita selesai. Jangan pernah muncul di depanku lagi. Diam. Ibu. Ayo pulang. Saksikan dia sampai selesai bersujud. Arthur, Terus bersujud. Tuan Sterling, kabar baik. Nyonya Sterling hanya mendapatkan beberapa goresan ringan. Dia akan baik-baik saja setelah istirahat beberapa hari. Terima kasih, dokter. Lihat, kan sudah kubilang aku baik-baik saja. Tapi kamu masih khawatir. Syukurlah. Tuan Sterling, semuanya sudah siap. Davis, segera persiapkan, aku akan mengadakan jamuan. Undang semua pembesar dan sosialita dari kota sungai untuk hadir. Aku ingin memperkenalkan ibuku kepada semua orang. Biarkan mereka tahu. Ini adalah ibu yang melahirkan dan membesarkanku. Siapkan juga perjanjian pengalihan aset. Pada jamuan, saya akan mentransfer semua aset saya kepada ibuku, ya. Nah, itu semua uang hasil jerih payahmu. Aku tidak mau. Ibu, dengarkan aku. Semua ini milik Tuan Sterling. Mulai sekarang, kami mengambil semuanya kembali. Kalian. Arthur hanya marah padaku untuk saat ini. Setelah dia tenang, dia akan berurusan dengan kalian. Hameha, jangan membohongi dirimu sendiri. Tuan Sterling telah memutuskan pada jamuan besok untuk mentransfer seluruh asetnya kepada Nyonya Sterling. Apa? Ini, Mustahil. ayo pergi. Bagaimana bisa begini? Tidak, Arthur ini. Mobil, rumah, dia tidak pernah membelikan itu semua untukku. Lalu tiba-tiba, dalam sekejap mata, dia mentransfer seluruh asetnya kepada nenek sihir tua itu. Katakan padaku, bagaimana aku bisa menikah sekarang? Kamu harus segera mencari solusi. Arthur dan aku sudah bersama bertahun-tahun. Bagaimana dia bisa melakukan ini padaku? Maaf, nomor yang Anda tuju sementara. Maaf, nomor yang Anda tuju. Dia memblokir nomorku. Apa? Dia juga menghapusku dari WeChat. Arthur, kamu keterlaluan. Arthur ini, bagaimana dia bisa begitu tega? Mungkin kita harus pergi ke perusahaannya. Benar, ke perusahaan. Ayo pergi. Mau kemana kalian? Mau kemana? Bos Drake, apa yang kamu lakukan di sini? Jangan pura-pura bodoh denganku. Jika kamu tidak membayar hari ini, aku akan menangkapmu dan melemparkanmu ke rumah bordil. Nenek sihir tua ini lumayan juga. Dia bisa menghasilkan uang. Bos Drake, aku tidak bilang tidak akan bayar. Sempurna. Ayo. Pokok dan bunga, 5 juta dolar, tidak kurang sedikit pun. Tapi aku tidak punya uang tunai sekarang. Kamu main-main denganku? Teman-teman, tangkap mereka. Jual perempuan-perempuan ke rumah bordil. Dan kirim laki-laki ke kartel. Aku tidak mau ke kartel. Bos Drake,
Aku punya uang, aku punya uang. Pacarku adalah Arthur. Dia kaya raya, aku bisa minta padanya. Jika kamu mengecewakan aku lagi, kamu mati. Nomor yang kamu hubungi untuk sementara tidak tersedia. Bos Drake, pacarku sedang sibuk sekarang. Berikan aku 1 hari, aku janji, besok jam yang sama, aku pasti bayar. Kamu pikir aku bodoh? Tidak, Bos Drake, aku benar-benar akan bayar. Besok aku akan bayar 10 juta dolar. 10 juta. Baik, itu kata-katamu. Aku akan kembali besok. Jika besok kamu tidak bisa mendapatkan 10 juta, seluruh keluargamu tidak akan sampai besok. Ayo pergi. Berani-beraninya kamu berbohong padanya, di mana kita akan dapat 10 juta, aku tidak punya. Tapi Arthur punya. Tapi Arthur sudah memberikan semua hartanya kepada nenek sihir tua itu. Bagaimana mungkin dia bisa memberimu uang lagi? Itu bukan urusannya, aku akan ke rumah sakit sekarang untuk mengambil laporan tes kehamilan palsu. Saatnya tiba, begitu wanita tua itu meninggal, anak di perutku akan menjadi satu-satunya pewaris. Lalu, semua uangnya akan menjadi milikku. Langkah yang brilian. Dan Arthur akan mempercayaimu. Nanti kita lihat saja. Besok, aku akan pergi ke pesta dulu. Victor, kau dan ibu urus nenek sihir tua itu. Lebih baik ambil buku tabungannya juga. Baik. Serahkan padaku. Arthur, kau yang pertama kejam padaku, jadi jangan salahkan aku jika aku balas kejam. Nona Adams turun. Wow, Nona Adams sangat cantik. Dia seperti bidadari dari surga. Pasangan yang sempurna untuk Tuan Sterling. Chloe, kau benar-benar seperti orang yang berbeda. Apa aku terlihat bagus, Nyonya Smith? Bagus, kau tampak memukau. Ibu, Lihat siapa yang datang. Halo, Tuan Sterling. Anda? Kau tidak mengenalku, Ben? Chloe, ya ampun. Aku hampir tidak mengenalimu. Aku belum pernah memakai ini sebelumnya. Bagus tidak? Bagus sekali. Cantik banget. Kalian berdua, anak nakal lagi. Itu baru namanya pelajaran mencuri. Chloe, dulu, kau selalu mengikuti Ben kemana-mana. Dia benar-benar memanjakanku. Setiap kali dia punya makanan, dia selalu ingat padaku. Bahkan saat dia pergi mencuri, dia pasti membawaku. Dalam sekejap mata, kalian berdua sudah dewasa. Dan aku juga sudah tua. Nyonya Smith, ibu tidak tua sama sekali. Kalau ibu berdandan sedikit, ibu akan terlihat jauh lebih muda dari orang kota. Ya, Ibu. Lihat apa yang kubawa. Ini khusus untuk Ibu. Cantik, aku tidak biasa memakai barang seperti ini. Nyonya Smith, ini hadiah dari Ben. Biarkan aku membantu ibu memakainya. Ibu terlihat menawan, Nyonya Smith. Chloe, ada satu juga untukmu. Ini. Terima kasih, Ben. Oke, aku ke tempat acara dulu. Ibu dan Chloe menyusul ya. Oke. Chloe, bilang padaku, apakah kau suka Ben? Chloe, katakan padaku, apakah kamu jatuh cinta dengan Ben? Tidak, tidak. Oh, ayolah. Masih menyangkal? Aku bisa tahu. Kau dan Ben adalah kekasih masa kecil. Apakah kamu ingin menjadi menantu perempuanku? Nyonya Smith, Ben sekarang pria terkaya di negara ini. Aku tidak cukup baik untuknya. Aku bilang kamu cukup, jadi kamu cukup. Kau tahu karakter Ben. Dia tidak peduli soal hal-hal itu. Selama kamu setuju, aku akan bicara padanya. Tapi, Tidak ada tapi. Dengarkan aku. baik, Ayo kita temui Ben. baik. Berhenti di situ. Kau pikir sedang apa kau? Sebelum Arthur sukses, putriku sudah bersamanya. Sekarang dia kaya,
Dia ingin meninggalkannya. Tidak semudah itu. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Aku ingin Arthur membayar $1 miliar untuk anak perempuanku kompensasi penderitaan emosional. Kenapa tidak maling bank saja? Ini yang layak diterima putriku. HMPH. Dari mana kamu dapatkan kalung itu? Anakku membelinya untukku. Kalung yang bagus. Anggap saja itu bunga. Anakku memberikannya padaku. Kembalikan. Putriku sudah melakukan banyak hal untuk anakmu. Apa salahnya aku mengambil sedikit? Kalian semua perampok. Aku akan menelepon. Aku akan memberitahu Ben. Silakan telepon. Vanessa hamil anak Arthur. Dokter bilang dia sudah hampir 2 bulan. Apa? Kamu bohong. Dan tidak pernah memberitahu kami. Kami juga baru tahu. Arthur tentu saja tidak tahu. Aku tidak percaya. Kamu tidak pernah berkata jujur. Kamu hanya orang luar. Percaya saja apa yang kamu mau. Aku akan menelepon sekarang. Aku akan memberitahu Ben. Kalau polisi bertanya, kamu bilang nenek sihir tua itu tiba-tiba pergi, dan kamu tidak bisa menghentikannya. Siap. Ibu. Serahkan padaku. Nenek sihir tua, salahkan anakmu. Nyonya Smith. Minggir. Minggir. Keluarkan dia. Kau tidak diterima di sini. Silakan pergi. Aku harus bertemu Arthur. Minggir. Permisi sebentar. Sudah kubilang sebelumnya jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Arthur, kuberikan seluruh masa mudaku padamu, dan begini caramu memperlakukanku. Kau sangat kejam. Kau memukul ibuku. Kuharap aku bisa menghancurkanmu. Keluar dari sini sekarang, atau... Atau apa? Di depan semua orang, kau akan memukulku sampai mati. Kau pikir aku tidak akan? Baik. Kalau begitu, silakan, pukul aku sampai mati. Kau akan membunuh aku dan bayiku. Aku baru saja ke rumah sakit dan mendapatkan laporan tes kehamilan ini. Aku hamil dengan anak keluarga Sterling. Bagaimanapun, anak yang kukandung adalah Sterling. Kalau begitu, pukul aku sampai mati. Sepertinya sudah selesai, Arthur. Tidak ada yang bisa menghentikanku sekarang. Jadi ini jalan terakhirmu, ya? Jalan apa? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Sayang, aku tahu aku salah. Lihat, bahkan surga tidak ingin kita berpisah. Ini membuatku tahu aku hamil sekarang. Dan tentang ibu mertuaku, tentang bagaimana aku memperlakukannya, aku tahu aku juga salah. Aku berjanji mulai sekarang, aku akan memperlakukannya seperti ibuku sendiri, dan merawatnya dengan baik. Bisakah kamu, demi semua tahun kita bersama, memaafkanku? Arthur, apa kamu benar-benar berpikir aku tidak akan menggugurkan bayi ini? Aku benar-benar tahu aku salah. Aku berhenti kerja untukmu. Aku tidak punya penghasilan sekarang. Jika kamu tidak menginginkanku, aku akan di jalanan, tak punya rumah. Bahkan jika kamu tidak peduli padaku, setidaknya pedulilah pada bayi di dalam perutku ini. Pada akhirnya, semua soal uang, kan? Bagaimana bisa kamu berpikir begitu tentang aku? Bahkan jika soal uang, itu untuk bayi kita. Katakan saja, berapa yang kamu mau? Aku benar-benar tidak mau uangmu. Tapi jika kamu memaksa memberikannya, bisakah kamu berikan? Uang yang kamu sisihkan untuk ibu mertuaku saja? Kamu mau semua asetku? Jangan anggap aku serakah. Memiliki dan membesarkan anak butuh banyak uang. Aku melakukan ini untuk bayi kita, oke? Baik. Akan kuberikan padamu. Kamu munafik, wanita serakah, uangku hanya akan kuberikan pada ibuku, tidak sepeser pun untukmu.
Tapi aku mengandung bayi keluarga Sterling. Selama 2 bulan terakhir, aku di luar negeri. Aku tidak pernah menyentuhmu, jadi bagaimana bisa kamu hamil? Kamu menyangkalnya, ya? Ayo, semua, jadilah hakim. CEO Sterling Group, dia tidak mau bertanggung jawab. Aku pacar Arthur. Malam sebelum dia ke luar negeri, dia mabuk. Dan sekarang aku hamil bayinya, tapi dia tidak mau mengakuinya. Semua, bantu aku, jadilah hakim. Tuan Sterling yang kukenal tidak bertanggung jawab. Tapi menghamili seorang gadis dan kemudian menyangkalnya, itu benar-benar rendah. Gadis ini, bagaimana dia bisa menikah? Tuan Sterling, apa yang dia katakan benar. Tidak. Dia tidak hamil sama sekali. Semua, lihat baik-baik. Ini laporan tes kehamilan yang baru kudapat dari rumah sakit. Jelas tertulis bahwa aku hamil 8 minggu. Arthur, kamu sangat tidak tahu terima kasih. Dan sekarang setelah kamu kaya, kamu mau membuangku. Saya hanyalah wanita tak berdaya. Dulu, untuk mengurus kebutuhan sehari-hari Arthur, saya khusus berhenti kerja untuk menjadi istri dan ibu yang berbakti di rumah, menjadi ibu rumah tangga penuh waktu. Tapi saya tidak pernah menyangka bahwa Arthur akan meninggalkan saya. Dia mengambil kembali mobil dan rumah saya, meninggalkan keluarga saya di jalanan, tanpa tempat tinggal. Kami benar-benar menderita. Tuan Sterling, mengenai apa yang dikatakan wanita ini, apa yang ingin Anda katakan? Maafkan saya. Saya baru saja kehilangan kendali emosi saya. Saya seharusnya tidak mengatakan itu. Arthur tidak bersalah kepada saya. Saya sendiri yang menanggung semua ini. Dia tidak bisa disalahkan. Wanita ini tampaknya cukup masuk akal, sebenarnya. Tuan Sterling, apakah Anda terlalu keras? Tuan Sterling, katanya pasangan suami istri bertengkar di malam hari dan berbaikan di pagi hari, mungkin Anda sebaiknya melupakannya saja. Ya, lagi pula, dia sedang mengandung anak Anda. Itu juga tidak baik untuk bayinya. Terima kasih semuanya. Terima kasih telah membela saya. Tapi keluarga Sterling sekarang sangat kaya dan berkuasa, dan saya tidak bisa membantu apa-apa. Lagi pula, saya melakukan kesalahan. Wajar saja jika Arthur membenci saya. Saya tidak masalah. Jika saya berakhir di jalanan, saya tidak akan peduli meski kelaparan. Tapi saya tidak ingin anak saya yang belum lahir menderita. Tuan Sterling, Nyonya Sterling baru saja hamil. Saat ini, dia perlu lebih banyak istirahat dan mendapatkan nutrisi yang cukup. Benar, Tuan Sterling. Apapun yang dilakukan Nyonya Sterling sebelumnya, Anda harus memaafkannya kali ini. Vanessa, dengarkan baik-baik. Saya tidak akan memberimu sepeser pun. Arthur, apa kamu benar-benar harus melihat istri dan anakmu pergi untuk bahagia? Siapa Arthur? Siapa Arthur? Aku Arthur, nah? Jadi kamu Arthur. Istrimu meminjam $5 juta dariku untuk berjudi. Dengan bunganya, kamu berutang $10 juta padaku, apakah kamu membayar dengan transfer atau tunai? Siapa istriku? Dia. Bahwa dia berutang padamu itu urusannya. Apa hubungannya denganku? Kamu suaminya. Utang istrimu, tentu kamu harus membayarnya. Aku bukan suaminya. Kau main-main denganku? Bos Drake, aku sendiri yang akan bicara dengannya. Arthur, tolong bantu aku bayar utangnya dulu. Kalau tidak, aku akan dijual ke luar negeri. Itu masalahmu sendiri. Kamu, Punya uang atau tidak? ya, aku punya. Arthur, dia tidak bercanda. Apa kamu ingin anak kita lahir tanpa ibu? Tolong bawa orang yang berutang padamu pergi. Bayar uangnya dan aku akan membawanya pergi. Arthur, apa kamu percaya aku akan membenturkan kepalaku sekarang? Lalu tunggu apa lagi? Silahkan. Aku sudah bersamamu selama bertahun-tahun. Dan kau masih tidak punya perasaan sama sekali padaku? Dulu aku punya. Tapi kau memukul ibuku, dan membakar barang-barang ayahku. Aku menganggap perasaan selama bertahun-tahun ini sia-sia pada seekor anjing. Ibumu, selalu tentang ibumu.
Akulah orangnya yang akan bersamamu seumur hidup. Bisakah ibumu bersamamu seumur hidup? Biarkan aku memberitahumu, ibumu sudah di bawah sana bersama ayahmu yang sudah meninggal. Jika kau berani berkata buruk lagi tentang ibuku, aku akan menampar mulutmu sampai hancur. Dan satu hal lagi, aku akan mengatakannya lagi, bahkan jika aku mati, uang yang kuhasilkan hanya akan diberikan kepada ibuku, tidak sepeser pun untukmu. Jadi apa? Dia sudah mati. Bahkan jika kau wariskan semua uang padanya, itu tidak berguna. Sudah kubilang, jika kau berkata buruk lagi tentang ibuku, aku akan menampar mulutmu sampai hancur. Apa katamu? Tuan Sterling. Nyonya Sterling, sesuatu terjadi padanya. Sudah kubilang, ibumu sudah di bawah sana bersama ayahmu yang sudah meninggal. Kau bohong. Tuan Sterling. Tuan Sterling. Nyonya Sterling tertabrak mobil. Ibu. Ibu. Ibu? Apa yang sebenarnya terjadi? Nyonya Sterling. Dia ditabrak mobil. Syukurlah. Syukurlah. Nenek lampir ini akhirnya pergi. Pantasa dia. Apa kau yang melakukan ini? Apa hubungannya denganku? Pasti kau. Kenapa selalu aku? Dan bahkan jika aku melakukannya, terus kenapa? Hah? Dia menghancurkanku, meninggalkanku tanpa apa-apa. Aku ingin dia mati. Dan dia sekarang mati. Bahkan dengan semua uang di dunia, kau tidak bisa menghidupkannya kembali. Aku tahu, kau sedih sekarang, tapi kau masih punya aku dan anak kita. Mulai sekarang, kita akan hidup baik. Ibu mertuaku bahkan belum dingin. Sekarang bukan waktunya bersedih, kita harus cepat dan menguburkannya. Jangan sentuh ibuku. Wanita ini hatinya sangat dingin. Ibu mertuanya sendiri baru saja meninggal, namun yang dia pikirkan hanya uang. Tepat. Wanita sombong sepertinya tidak pantas untuk Tuan Sterling. Diam kalian semua. Warisan ini harus menjadi milikku semua. Katakan, apa aku salah? Vanessa. Apa? Kamu marah? Kamu mau memukulku? Silakan. Sebaiknya kamu pukul aku dan bayi ini sampai mati bersama. Bukankah kamu putra berbakti? Pukul darah dagingmu sendiri. Aku ingin melihat bagaimana kamu menghadap ibumu dan menjelaskan ini. Jangan gegabah, Tuan Sterling. Benar, Tuan Sterling. Anak itu tidak bersalah. Silakan. Bahkan jika kamu memukulku sampai mati, ibumu tetap tidak akan kembali. Aku khawatir kamu akan kecewa. Ibu, kamu hidup? Itu tidak mungkin, kamu jelas sudah mati. Nyonya Smith diberkati, dia tidak akan mati semudah itu. Lalu siapa yang terbaring di sini? Ibu. Ibu. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi? Ibu dan anak itu kejang. Mereka benar-benar mencoba menabrak dan melindas Nyonya Smith. Untungnya Nyonya Smith kuat, dia hanya mengalami luka ringan. Vanessa, kamu tidak termaafkan? Ini karmamu, pantas kamu dapatkan. Ibu dan anak itu benar-benar tidak manusiawi, mereka bahkan mencoba membunuh ibu mertua mereka sendiri. Ini pembunuhan. Tangkap dia, bawa ke kantor polisi. Tangkap dia. Aku tidak melakukannya. Aku nggak ada hubungannya. Masih bikin alasan di situasi begini? Bawa dia masuk. Tuan Sterling, orang ini melakukan tabrak lari, dan anak buah kami menangkapnya. Arthur, sudah kukatakan, itu dia, semua ini adalah perbuatan adikku. Dia menyuruhku untuk mengejar ibumu. Aku hanya menjalankan perintah. Tolong, lepaskan aku. Kamu bohong. Vanessa, sekarang ibu telah terbunuh karena kamu. Apa, kamu juga mau membunuhku? Tidak, aku tidak melakukannya.
Aku jelas-jelas menyuruhmu untuk menghajar dia, kamu sendiri. Kamu akhirnya mengaku. Ya? Aku hanya salah bicara. Ya, aku hanya salah bicara. Gadis sepertimu, kok bisa begitu kejam? Maafkan aku, ibu mertua. Aku salah, bisakah kau memaafkanku? Aku bukan ibu mertuamu. Aku tidak punya menantu perempuan sepertimu. Tapi, aku mengandung bayi keluarga Sterling. Tes mengatakan aku sudah hamil 8 minggu. Vanessa, bahkan sekarang, kamu masih berpura-pura. Akting apa? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kamu pikir kamu bisa membawa laporan tes kehamilan palsu, lalu berlagak jadi korban di sini, dan aku harus memaafkanmu. Laporan ini dari rumah sakit, dikeluarkan oleh dokter. Ini asli. Mana mungkin palsu? Arthur, apa kamu tidak mau mengakui bahwa aku mengandung anakmu? Kamu sangat kejam. Kalau begitu aku akan membuatmu menyerah sepenuhnya. Kamu bisa masuk sekarang. Tuan Sterling, Beritahu semua orang bagaimana laporan tes kehamilan ini dibuat. saya adalah kepala bagian obstetri di rumah sakit. Kemarin, Vanessa Vance datang ke rumah sakit kami dan menawari saya $1 juta untuk membantunya membuat laporan tes kehamilan palsu yang sedang dia pegang. Kamu bohong, aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Aku punya rekaman percakapan kita kemarin. Uangnya sudah ditransfer ke rekeningmu. Jika ada yang bertanya, kamu tahu apa yang harus dilakukan. Jika semua orang masih tidak percaya, aku punya catatan transfernya di sini. Untuk menipu Tuan Sterling, dia benar-benar membuat laporan palsu. Keji. Wanita seperti itu pantas dicampakkan oleh Tuan Sterling. Kenapa kau mengkhianatiku? Tuan Sterling sudah menduga kau akan mencoba memasukkan kehamilan. Jadi dia sudah bilang padaku sejak awal untuk ikut bermain dalam sandiwara ini. Vanessa, apalagi yang ingin kau katakan? Sekarang sudah begini, apalagi yang ingin kamu katakan? Tuan Sterling, percobaan pembunuhan dan pemerasan. Orang seperti itu, menyerahkannya ke polisi, itu terlalu mudah untuknya. Dia harus dipotong-potong. Bawa dia keluar dan hakimi dia. Kalian semua diam. Akulah korbannya. Dia. Semua ini karena dia. Hanya karena aku memukul ibumu, kamu memperlakukanku seperti ini. Kenapa? Karena kamu memukul ibuku. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Itu hanya alasan untuk meninggalkanku. Kamu tidak pernah benar-benar peduli padaku. Jika aku tidak peduli padamu, aku tidak akan memberimu begitu banyak. Jika aku tidak peduli padamu, aku tidak akan membawamu ke pesta ulang tahun ayahku. Semua ini adalah perbuatanmu sendiri. Alasan. Hanya alasan. Kamu hanya peduli pada wanita tua itu. Akulah yang melayanimu, yang merawatmu seumur hidup. Semua hartamu pergi ke wanita tua itu, dan tidak sepeser pun untukku. Benar, karena semua yang kumiliki diberikan oleh orang tuaku. Uangku hanya akan pergi ke ibuku. Cukup. Aku sudah menonton drama ini cukup lama, sekarang akhirnya aku mengerti. Kamu bukan istrinya sama sekali. Kamu pikir aku buta? Monster sepertimu, apalagi dia. Bahkan aku merasa jijik. Para pria, bawa dia pergi. Bawa dia pergi. Arthur, aku tahu aku salah. Aku akui aku berbohong tentang hamil. Aku akui itu. Aku menyuruh Victor menabrak ibu mertuaku. Aku akui semuanya. Aku melakukan semuanya. Tolong, aku mohon padamu. Jangan biarkan mereka membawaku pergi, oke? Kau sudah membuat ranjangmu, sekarang berbaringlah di situ. Nyonya Sterling, aku tahu aku salah. Tolong kasihanilah. Katakan pada Arthur untuk menyelamatkanku, tolong. Aku tidak ingin mereka menyeretku keluar. Kau wanita kejam. Kau tidak pantas menikah ke dalam keluarga Sterling. Tolong bawa dia pergi. Tunggu apa lagi? Bawa wanita ini keluar dari sini. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Jangan mendekat, atau aku akan membunuhnya. Jangan sakiti Nyonya Sterling. Bawa aku saja, kau diam. Jika bukan karena dirimu, aku sudah lama menjadi istri pria terkaya. Kau membuatku kehilangan segalanya. Vanessa, ayo kita bicarakan ini. Lepaskan ibuku dulu. Arthur, jadi kau akhirnya tahu bagaimana rasanya takut?
Jangan bergerak, atau aku akan membunuhnya. Vanessa, aku akan melunasi utangmu. Lepaskan ibuku dulu. Kamu akan membayar utangku, betapa perhatiannya kamu. Tapi ibuku sudah mati. Semua orang di sini tahu aku mencoba membunuh. Hidupku sudah berakhir. Itu salahmu sendiri karena terlalu serakah. Bukan aku, dia. Kita baik-baik saja. Dia harus memisahkan kita. Dia menghancurkan segalanya. Dia yang harus disalahkan untuk semua ini. Dia membunuh ibuku. Apa yang kamu inginkan? Aku akan memberikan apapun. Lepaskan ibuku. Aku ingin semua asetmu. Ini. Semua asetku, ambil semuanya. Davis, berikan aku perjanjian pengalihan aset. Tidak. Tidak, Nak. Kamu tidak bisa menandatanganinya. Perjanjian pengalihan aset, aku sudah menandatanganinya, tanda tangani namamu, dan semua asetku akan menjadi milikmu, semua milikmu. Arthur. Oh, betapa putra berbakti kamu. Tapi sekarang, asetmu tidak menarik bagiku. Saat ini, aku hanya ingin dia mati. Tidak, Aku hanya ingin dia mati. tidak. Nyonya Smith, pergi. Chloe. Ibu, Chloe. 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 Chloe, Dia mengalami pendarahan. Bawa dia ke rumah sakit. Chloe. Lepaskan aku. ke rumah sakit. Lepaskan aku. Bawa wanita gila ini keluar dari sini. Bos, bagaimana dengan dia? Dia? Dia juga tidak berguna. Patahkan kedua kakinya dan jual dia ke luar negeri. Tidak. Tidak. Bos. Hei. Dialah yang berutang uang padamu. Bukan aku. Vanessa. Kau pembawa sial. Bahkan sebagai hantu, aku tidak akan melepaskanmu. Untungnya lukanya tidak dalam. Kalau tidak, jika terjadi sesuatu padamu, bagaimana aku bisa menjelaskan kepada ayahmu? Nyonya Smith, aku kuat seperti besi. Tidak apa-apa. Jangan khawatir. Chloe, terima kasih sudah menyelamatkan ibuku. Tentu saja. Nak, Chloe, dia gadis yang baik sekali. Dia menyelamatkanku lagi. Kamu dan dia adalah kekasih masa kecil. Maukah kamu mempertimbangkan untuk menjadikannya istrimu? Chloe memang hebat, tapi dia harus juga mau. Chloe selalu menyukaimu. Aku tidak tahu. Gadis seperti dia, masa dia yang harus mengatakannya? Dia selalu merasa dia tidak cukup baik untukmu. Ibu, yang aku pedulikan bukan latar belakang keluarganya. Kalau begitu, aku anggap itu ya. Aku akan bicara dengannya. Kalau kamu di sini, dia akan terlalu malu. Kamu keluar dulu. Chloe, Ben sudah setuju. Bagaimana menurutmu? Nyonya Smith, apa yang ibu bicarakan? Apa lagi? Ini tentang kamu menjadi istri Ben. Asal kamu setuju, aku akan menikahkan Ben denganmu. Aku akan menuruti kata ibu. Kalau begitu, sudah putus. Aku akan memberitahu Ben. Hem. Dia pasti tidak pergi jauh. Kejar dia. Ya. Victor, baiklah. Apa kamu yakin dia di rumah sakit? Ya, aku baru saja melihatnya masuk. Tunggu sampai aku menemukannya. Aku akan mematahkan kakinya pasti. Ayo. Ibu, pelan-pelan. Bu, santai saja. Baik. Nak, aku bisa tahu,
Chloe suka padamu. Bagaimana? Bu, apapun katamu, aku ikut, aku lakukan sesuai katamu. Baiklah, kita tunggu sampai luka Chloe sembuh. Lalu kalian menikah. Lalu beri aku cucu laki-laki yang sehat dan besar. Setuju. Dia benar-benar ingin menikahi gadis desa itu. Bawa obat ini ke pasien di tempat tidur 7. Obat ini memiliki efek halusinogen. Pastikan pasien mengikuti dosis yang ditentukan dengan tepat. Zhao Yan, kemari sebentar. Datang. Kau yang melakukan ini padaku, kau juga tidak akan mudah. Waktunya minum obat. Aku baru saja minum obat, kan? Dokter baru saja meresepkannya. Ada apa? Oh, dokter, saya dapat obat baru. Obat baru. Dokter, kata dokter, obat ini bagus untuk penyembuhan luka. Ayo diminum. Coba lihat obatnya. Tuan Sterling. Para penagih utang ada di sini. Minum, airnya mulai dingin. Saya akan menyuapinya. Nyonya Smith, kamu baik-baik saja? Ah, semakin tua, tangan dan kakiku tidak berfungsi dengan benar. Saya akan menuang segelas lagi. Bisakah kamu mengepel lantai? Ada apa? Chloe. Ada apa? Wanita itu kabur. Anak buahku bilang dia lari ke rumah sakit. Apakah dia datang padamu? Aku belum melihatnya. Jangan lindungi dia. Aku sudah selesai dengannya. Kembalilah. Ada apa, Chloe? Hah? Nyonya Smith, air ini rasanya aneh. Tunggu sebentar. Tuan Sterling. Ya? Benar-benar kamu. Berani kamu? Kamu benar-benar kembali? Arthur, kau tidak akan pernah bisa menyingkirkanku. Hidup, aku milik keluarga Sterling. Bahkan dalam kematian, aku tetaplah seorang Sterling. Kau orang gila. Bawa dia keluar dari sini. Aku gila, tapi bukan aku yang gila. Dia? Ada apa, Chloe? Ah, Apa yang kamu berikan pada Chloe untuk diminum? Tentu saja itu hadiah pernikahan untuk kalian berdua. Tuan Sterling. Obat ini menghancurkan sistem saraf dan menyebabkan kebingungan mental. Itu halusinogen. Kamu memberikan Chloe seluruh botol? Benar? Bukankah kamu akan menikahinya? Apa yang tidak bisa aku miliki, dia juga tidak boleh mendapatkannya. Panggil dokter sekarang juga, bilas perut Chloe. Terlambat. Sudah sangat terlambat. bagaimana bisa kamu begitu kejam? Yah, kamu memaksaku. Chloe. Hahaha. Chloe. Aku Superman. Haha, Chloe. Chloe. Ah, aku Superman. Chloe, Jadi, Arthur, bukankah kamu orang yang selalu mendengarkan ibumu? Sekarang dia berubah menjadi orang gila. Aku bisa terbang. Hahaha, apakah kamu masih akan menikahinya? Aku Superman. Hahaha. Aku bisa terbang.
Haha, Chloe, haha. Apa-apaan yang terjadi? Ini yang kamu dapat karena melawanku. Haha, bodoh. Biarkan aku bilang. Superman. Super? Tidak pakai baju. Superman tidak pakai baju. Haha. Superman tidak pakai baju. Chloe. Cepat, panggil dokter. Haha. Chloe, Aha. Aku Superman. Chloe. Chloe, Arthur. Istrimu dilihat telanjang. Reputasi keluarga Sterling hancur total. Sekarang lihat bagaimana kamu masih bisa menikahinya. Haha. Aku Superman. Haha. Chloe, Arthur. Sekarang kamu menyesal, kan? Haha. Haha. Chloe, Haha. Chloe, Aha. Aku Superman. Chloe, Haha. Chloe, Chloe. Haha. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa kamu baik-baik saja? Chloe tidak minum segelas air itu. Itu tidak mungkin. Aku jelas melihatnya meminumnya. Aku menuangkan untuk Chloe segelas air baru. Tolong lap airnya di lantai. Air ini terlalu panas. Biarkan aku ambilkan yang lain. Emham. Jadi, segelas air pertama itu, siapa yang meminumnya? Kamu baru saja meminumnya, kan? Tidak mungkin. Ini tidak nyata. Aku tidak minum segelas air itu. kamu bisa lolos dari bencana alam, tapi kamu tidak bisa lolos dari perbuatanmu sendiri. Kalian semua telah berbohong padaku. Aku akan membunuh kalian semua. Aku akan membunuh kalian semua. Aku akan membunuh. Di mana dia? Kejar mereka. Di mana? Kejar mereka. Berhenti. Berhenti. Hantu. Kejar mereka. Berhenti. Aduh. Hantu. Hantu. Arthur. Tolong aku. Aku salah. Tolong. Tolong. Tolong aku. Aku tidak mau mati. Ayo pulang. Pulang.